Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gojali dari kelas IF 21B dengan NIM 21416255201215. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah data mining. Berikut adalah rangkaian soalnya. Dan saya sudah mengerjakan soal ini di Visual Studio Code. Langsung saja, eh, langsung mempresentasikan dari soal yang ada di BWC. Pertama, saya siapkan dulu alat-alat seperti Pandas, Napi, dan Seaborn. Dan saya import sebagai berikut. Dan saya menyiapkan data frame yang berasal dari transkrip CSV, yaitu sama dengan data nilai, dan data lulusan saya ngambil dari lulusan CSV yang tersedia di VOC. Selanjutnya ini hanya menampilkan sebuah data lulusan dan size, dan ini hanya menampilkan data nilai. Soal pertama yaitu integrasi dan transformasi data. Satu, cari IPS setiap semester. Ini untuk mempermudah dalam melakukan analisis selanjutnya. Yang pertama saya membuat function menghitung IPS per semester dan per NIM. Dan langsung saya menggunakan group by untuk menghitung IPS dan per NIM. Dan function di atas ini digunakan dalam group by. Dan lalu mengubah format pivot hasil dari pengoperasian variabel IPS per semester ke table untuk IPS per semester, lalu mengganti nama kolom menjadi IPS semester I, yaitu ini ulangan I kosong sampai dengan jumlah kolom. Lalu saya reset index untuk menjadikan NIM jadi kolom biasa dan indeks menjadi row number atau default index. Selanjutnya adalah soal kedua, gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lain. Saya di sini langsung menggabungkan dengan data lulusan dan data per IPS per NIM dan masuk ke kiri. Yang ketiga yaitu hilangkan mahasiswa pindahan. Karena mahasiswa pindahan isi kolomnya satu dan saya ambil menjadi data frame hasil gabung status masuk sama dengan kosong, ini otomatis mengambil atau menyorting semua mahasiswa yang bukan pindahan. Yang selanjutnya adalah standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut. Yang pertama saya deklarasikan bahwa nilai kosong pada kolom jenis kelamin adalah laki-laki dan nilai satu adalah perempuan. Dan selanjutnya tanggal lulus saya deklarasikan sebagai berikut dan menambahkan kolom durasi studi. Saya membuat kolom baru yaitu durasi studi hari dengan perhitungan tanggal lulus dikurangi tanggal masuk. Dan membuat juga kolom baru yaitu durasi studi tahun dengan perhitungan operasi sebagai berikut. Dan ini hasil dari penambahan kolom tadi yaitu udah durasi studi hari dan durasi studi tahun dan status jenis kelamin menjadi tadinya 01 menjadi perempuan dan laki-laki.
Selanjutnya adalah menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidak. Yang pertama, saya cek keberadaan kolom durasi studi tahun. Jika tidak ada nilai atau kosong, saya membuat default sebagai none atau not a number. Selanjutnya, saya tentukan nilai kolom tepat waktu. Jadi di sini saya menyeting bahwa jika durasi studi tahun lebih kecil dari 4,5 dan durasi durasi studi tahun lebih besar sama dengan 3,5, yaitu di mana harus dua-duanya bernilai true, maka menghasilkan output ya. Ini hasil dari CLC yang tadi. Selanjutnya adalah mengatur urutan kolom sesuai tabel soal. Karena di BOC tadi ada soal untuk mengatur kolom dan ada format tabel bawaan yang harus disesuaikan. Saya sesuaikan dengan cara berikut, dan saya mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di data IPS per semester menjadi none, not a number. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, data cleaning. Saya memperbaiki data noise pada kolom predikat yang berisikan string script, dan saya deklarasikan bahwa string script ini memuaskan. Dan pada tahun lahir saya deklarasikan sebagai data none yang berisi sama dengan kosong. Selanjutnya saya mencari atau mendeteksi outlier. Saya menggunakan IQR. Di sini saya menggunakan box plot untuk melihat outlier pada data frame kolom durasi studi hari. Di bagian ini terlihat bahwa batas atas lebih memiliki banyak data outlier, dan sama juga di sini batas atas memiliki banyak outlier. Bisa disimpulkan juga bahwa banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Ini adalah deskripsinya dari label di atas. Nah, setelah saya membuat label dan saya belum tahu berapa nilai batas atas dan batas bawah, saya di sini langsung membuat code untuk mencari tahu berapa nilai batas bawah dan batas atas pada durasi studi hari. Berikut adalah caranya. Lalu saya setelah menjalankan operasi perhitungan mencari batas atas dan batas bawah, di sini ditemukan bahwa batas bawah adalah 1284,5 dan batas atasnya adalah 1720,5. Langsung saja di sini ditampilkan untuk data-data yang termasuk golongan outlier batas atas dan batas bawah. Selanjutnya menganalisis missing value dan penanganannya. Di sini saya mencari nilai yang not number. Ini ditampilkan untuk semua kolom yang memiliki nilai not number, dan saya membersihkan data IPS semester 1 sampai 8 yang memiliki nilai missing value dengan metode dropna. Dan lanjut, setelah dibersihkan, beginilah tabel dari sebuah data frame. Selanjutnya ada reduksi telah dilakukan sebelum dengan cara melakukan group by pada kolom. Reduksi
Ini saya udah lakukan tadi di atas dengan cara melakukan group by pada kolom NIM. Selanjutnya identifikasi patterns, identifikasi pola atau tren pada semester IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lulusan lulus tidak tepat waktunya. Di sini saya mengoperasikan dari kode ini untuk melihat korelasi antara tepat waktu, numerik, dan IPS per semester 1 sampai 8. Dari label yang dari label yang dihasilkan oleh kode di atas, di sini terlihat bahwa kolom tepat waktu yang dibuat numerik kurang kuat untuk mendeteksi atau mendeteksi atau menebak bahwa IPS semester 1 ini sampai 8 dengan tepat waktu numerik itu kuat atau tidak. Label ini membuktikan bahwa antara tepat waktu numerik dan IPS semester 1 tidak begitu relevan karena bisa dilihat dari warna di sini bahwa 02 hitam itu lemah. Selanjutnya adalah visualisasi hubungan antar IPS per semester dengan jenis kelamin. Saya membuat salinan dengan mengopi data frame di atas, lalu membuat data frame fitur yang hanya berisi nilai IPS setiap semester dan jenis kelamin. Lalu saya mengoperasikan dengan kode berikut dan hasil dari labelnya adalah kebanyakan laki-laki lebih memiliki nilai IPS lebih tinggi dari perempuan di setiap semesternya. Selanjutnya adalah visualisasi hubungan antar jenis kelamin dan kelulusan tepat waktu. Saya membuat plot untuk melihat distribusi kelulusan tepat waktu berdasarkan jenis kelamin dengan pengoperasian sebagai berikut dan menghasilkan bahwa laki-laki lebih banyak eh, tepat waktunya daripada tidak. Sedangkan perempuan ini dia dibandingkan laki-laki lebih sedikit. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa laki-laki itu lebih cepat lulus atau tepat waktu. Selanjutnya adalah visualisasi hubungan antara status pegawai dengan kelulusan tepat waktu. Saya membuat count plot untuk melihat distribusi kelulusan tepat waktu berdasarkan status pegawai dengan operasi perhitungan seperti berikut dan menghasilkan label output yang begini. Distribusi kelulusan tepat waktu berdasarkan status pegawai. Di sini tidak terlihat bahwa status pegawai bekerja atau tidak bekerja ini eh, cukup seimbang, bahwa tidak sangat berpengaruh untuk kelulusan tepat waktu. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa laki-laki cenderung memperoleh nilai IPS yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki tingkat kelulusan tepat waktu yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketika melihat hubungan antara status pegawai dan kelulusan tepat waktu, data menunjukkan bahwa baik pegawai maupun
bukan pegawai, memiliki proporsi yang tinggi dalam kelulusan tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.